level aparat, bahkan mungkin jaksa itu juga mungkin sudah kenal gitu ya. Ya iyalah, karena ini sudah masuk pada desain besar itu. Karena yang tidak, makanya saya mengatakan kalau sudah bicara tentang situasi kedaruratan hari ini, kita harus masuk pada situasi perang. Bukan perang konvensional loh ya. Jadi kalau bicara drugs, narkoba, kita harus sudah bicara tentang perang. Jadi kedaruratan narkoba harus ditempatkan pada kesadaran kita sedang perang. Karena tadi, hari ini bicara tentang bagaimana menguasai dunia, tidak lagi dengan metodologi konvensional. Kirim pasukan ke sana, udah enggak begitu. Terlalu mahal biayanya. Maka berkembang apa yang disebut dengan asymmetric warfare, perang asimetrik. Keren kan namanya? Iya, gitu. Apa itu tadi? Enggak, jangan nanya dulu. Saya ngomong gitu biar kelihatan keren. Kalau ditanya banyak-banyak nanti saya nggak bisa jawab, kelihatan begonya nanti. Ntar dulu. Udah kelihatan keren kok. Ya udah ya. Jadi gitu, asymmetric warfare itu memang satu perang yang diciptakan tetapi tidak konvensional. Mulai dari internet misalkan, itu bagian dari asymmetric warfare. Penggunaan internet ya, apa namanya, apakah itu sosial media dan lain sebagainya, itu bagian dari proses itu. Mass media itu bagian dari asymmetric warfare. Jadi perang, tapi tidak konvensional. Karena inti dari perang itu kan bagaimana menaklukkan musuh sebetulnya. Bagaimana mengalahkan musuh. Nah sekarang tinggal alatnya apa? Mass media, lifestyle, apalagi agama bahkan. Itu asymmetric warfare. Termasuk drugs, itu bagian dari asymmetric warfare. Karena cost-nya tidak tinggi. Anda nggak perlu bunuhin orang. Yang ngebunuh kan drugs-nya. Dapat duit. Dan kalau perang ngirim pasukan kan ngeluarin duit. Senjatanya, pelurunya, tentaranya harus kasih makan. Kalau ini enggak. Bangsa yang dia mau dikalahkan itu hancur, dapat duit. Asik kan? Nah itu. Pakai drugs. Dapat duit, dia bisa dikalahkan, dilemahkan paling enggak. Jadi kita sudah masuk di dalam asymmetric warfare. Jadi bicara drugs, bicara narkoba, kita bicara asymmetric warfare. Perang asimetrik. Karena ini bicara penghancuran sebuah peradaban. Sudah pada tingkat itu. Jadi mereka tidak akan serta-merta. Kalau perang konvensional kan dibunuh, mati orangnya. Sayang dong. Kalau dibunuh, mati, kehilangan pasar nanti. Loh iya dong, pasarnya kan hilang kalau dibunuh. Ya kan? Juga kehilangan tenaga kerja kan. Biarin hidup. Tapi under kendali, di bawah kendali. Nah itulah gunanya asymmetric warfare. Jauh lebih merusak. Oh jauh lebih merusak. Jahat karena tidak terlihat. Diciptakan keinginan. Persis, gitu ya. persis. Jadi Anda bisa bayangkan. Jadi kalau kemudian kita bicara tentang darurat narkoba, maka kita harus masuk di dalam kesadaran itu. Kalau nggak bisa. Makanya saya setuju. Kalau itu harus dihukum mati. Karena bukan hanya itu. Narkoba, terorisme, korupsi, itu hukum mati. Hukum mati lah. Karena percuma dimasukin penjara juga bikin pabrik di penjara kok. Ya kan, koruptor masuk penjara, kamarnya di penjara lebih mewah daripada di rumahnya dia sendiri. Malam-malam juga bisa keluar kok. Ya kan tadi pakai angka sakti. Angka sakti tadi loh. 86 ya kan. Malam bisa keluar gitu. 86 semua. Jadi untuk apa? Sikat aja. Ini sangat gawat ya. Justru Kak kalau bicara tadi aparat berperan serta segala macam, kalau ternyata ujung-ujungnya itu warfare, menghancurkan Indonesia intinya gitu ya. Intinya. Berarti bangsa Indonesia sendiri yang akhirnya mereka aparat-aparat ini sebenarnya mereka menghancurkan Indonesia gitu ya. Berulang kali loh saya bicara.
Saya ngomong itu berulang kali dan itu dicatat itu, apa yang saya bicarakan. Perjuanganku itu lebih mudah karena melawan bangsa asing. Perjuangan kalian lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Dan ini buktinya hari ini. Ya. Lawan kita adalah bangsa sendiri. Apakah itu Polri, TNI, BNN, kejaksaan, hakim, itu bangsa kita sendiri. Dan itu lawan kita hari ini. Makanya saya sudah pernah ngomong itu dari jauh-jauh hari. Tapi nggak sadar kayaknya Pak Dia, nggak sampai ke sana gitu. Karena tadi uang gitu kan mungkin mereka dapat, keuntungan mereka dapat gitu ya Pak Dia. Kehormatan. Saya bicara itu untuk manusia. Ya? Jadi kalau Anda mengatakan hari ini tidak sadar yang mereka itu, ya mereka bukan manusia memang. Jadi sampai kapanpun kita teriak di depan telinga mereka, karena mereka bukan manusia hari ini. Kalau manusia nggak akan seperti itu. Manusia itu beradab. Jadi mereka bukan manusia. Jadi jangan berharap dari yang bukan manusia. Penyelamatannya bagaimana nih kalau dalam kondisi sudah lebih dari darurat sebenarnya ya Pak Dia, sudah parah? Dalam berbagai kesempatan, kan kita hanya memotret, ya, dari setiap persoalan kan kita memotret. Dari diskusi-diskusi itu dulu kan kita mengangkat persoalan, kita untuk memotret persoalan. Tetapi kan apa yang kita bicarakan dari berbagai kasus, selalu kita mulai dari berbagai kasus. Arahnya satu, semua akhirnya muaranya ke satu. Hanya pada satu, tentang bagaimana penyelenggaraan negara ini seharusnya. Jadi kita mau ngomong narkoba hari ini. Apa? Mau ngomong apa hari ini? Semua akan kembali kepada bagaimana tentang penyelenggaraan negara ini. Maka kalau ditanya cuman selalu saya akan menjawab. Kita mau ngomong apapun dari sudut manapun hari ini, karena ini adalah kegagalan sistem. Sistem ketatanegaraan, sistem tata pemerintahan, tata kelola negara itu sudah salah. Maka muncul persoalan narkoba, muncul persoalan sengketa tanah, muncul karena memang kesalahan itu. Kesalahan sistem. Karena sistem yang ada hari ini tidak lagi kemudian berpijak pada nilai-nilai kekitaan. Kekitaan sebagai Indonesia itu sudah nggak ada, sudah tercerabut. Jadi kalau saya mengatakan, lalu apa yang harus dilakukan? Ini kembalilah kepada amanat pendiri bangsa. Kembalilah ke sana. Untuk apa sih kita merdeka? UUD 45 ya. Loh iya, kan pertanyaan, apakah kita merdeka untuk jadi pasar narkoba? Kan enggak. Bukan itu. Saya tidak pernah lihat di preambul Undang-Undang Dasar 45 bahwa kita merdeka untuk dijadikan negara ini pasar narkoba. Enggak ada kok. Enggak ada. Kalau ada di sana silahkan. Buka saja kesempatan narkoba dan lain sebagainya. Silahkan. Kembali kepada preambul, amanat preambul Undang-Undang Dasar 45. Kembali kepada cita-cita proklamasi 17. Selalu saja saya mengatakan itu. Itu bukan nilai-nilai lifestyle sebetulnya bangsa kita ya Pak? Iya. Iya. Ya itu. Jadi kalau ditanya ya harus kembali ke sana. Makanya di satu sisi saya senang ya bahwa pemerintah mau mencanangkan darurat narkoba gitu. Tapi juga di sisi yang lain saya juga agak skeptis gitu ya, bertanya serius nggak sih gitu. Karena tadi gitu. Karena memahami nggak kalau darurat narkoba itu hanya sekedar untuk memberikan satu pencitraan
bahwa seolah-olah concern, seolah-olah peduli dengan persoalan narkoba, tetapi tidak disertai oleh sense of crisis, ya untuk apa gitu. Makanya tadi, kalau kita sudah punya sense of crisis untuk melihat persoalan pada tingkat kedalaman, maka kita tidak akan pernah menempatkan kejahatan narkoba seperti kriminalitas biasa. Bukan sekedar crimes against humanity buat saya. Tapi ini kejahatan terhadap negara, kejahatan terhadap bangsa. Kejahatan terhadap cita-cita proklamasi, itu buat saya. Sampai nggak ke sana gitu loh. Mereka yang mencanangkan darurat narkoba itu nyampe nggak gitu loh otaknya ke sana gitu loh. Kayaknya nggak nyampe ya. Nah, kalau nggak nyampe, nggak usah ngurusin negara, nggak nyampe kok. Gitu. Ya. Kalau cuma sekedar untuk pencitraan atau nggak penting. Gitu. Sementara hari depan negeri ini, generasi muda, itu di tangan mereka loh. Mereka, karena mereka pemangku kekuasaan mereka. Mereka yang punya otoritas gitu. Kalau saya mau teriak apapun hari ini, saya nggak akan jadi apa-apa kok. Gitu. Ya kan? Karena tidak ada otoriti di saya untuk melakukan apapun gitu. Tapi mereka punya otoritas untuk melakukan itu. Tapi mereka punya nggak kemauan politik untuk melakukan? Mereka sadar nggak tingkat kritis ya, tingkat krisis ya, sense of crisisnya nyampe nggak? Untuk melihat sejauh mana gitu, akut sudah parahnya itu persoalan ini. Jadi kalau kemudian ini melibatkan misalkan kayak hukuman mati melibatkan negara lain dan kemudian ada protes, protes aja, kalau perlu perang dengan mereka nggak apa-apa gitu. Australia mau protes, ajak aja perang sekalian gitu. Mau negara mana? Sederhana kok. Ya kan? Kalau nggak mau warga negaranya kemudian dihukum mati di sini, ya urus warga negaranya dengan benar. Ya kan? Jadi jangan salahkan kami kalau kami kemudian menghukum mati warga negaramu karena ketidakmampuanmu mengelola warga negaramu. Oh iya dong, kok kita yang disalahin, dia yang nggak mampu. Ya urus dong warga negaranya. Kasih tahu kalau ke Indonesia jangan begitu gitu loh. Ya selesai. Enak kan gitu. Jadi jangan campuri urusan dalam negeri kita. Ini cara kita kok gitu. Jadi jangan takut kalau saya. Mau Australia, mau siapapun hantu belau setan belang gitu. Yang ngacak-ngacak Indonesia. Perang-perang lah kita gitu. Udah masuk Oh iya. kedaulatan. Ini soal kedaulatan. Gitu. Jadi jangan setengah-setengah lah. Kalau mau benar tuh jangan setengah-setengah lah. Jangan juga kemudian rakyat dimanipulasi terus dengan berseolah-olah gitu.